Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini di hari Senin terakhir di bulan Desember tahun 2015. Sebagian dari Anda sudah menikmati liburan, sebagian lagi masih berada di tempat masing-masing di Jakarta, di Bandung, dan kota-kota lainnya di Indonesia menikmati aktivitas di akhir tahun, harus tetap bekerja melaksanakan tugas. Kita bersama-sama dengan Anda di Talk to iNews, saya Tina Talisa. Malam hari ini kita akan bahas satu isu, tapi sebelum saya ajak Anda memasuki isu tersebut, kita akan lihat dulu bagaimana suasana liburan ini. Berangkat sekarang ke Sumatera, soal kepadatan penumpang baik itu menuju Jakarta maupun berangkat dari Jakarta menuju Sumatera. Ini adalah gambar yang Anda saksikan di pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten. Selama liburan Natal, Merak dipenuhi penumpang pejalan kaki sebanyak 8.000 orang per hari, kendaraan pribadi 4.000 lebih per hari, dan truk 1.000 unit per hari. Diprediksi akan terus meningkat menjelang pergantian tahun menuju tahun 2016 nanti. Untuk mengantisipasi kepadatan akan dioperasikan 27 kapal feri. Dan ini juga hanya untuk penumpang. Tetapi di sisi lain juga akan mempercepat bongkar muat kapal di dermaga Pelabuhan Merak. Yang tadi berhubungan dengan transportasi laut, sebagian dari Anda juga memanfaatkannya. Bagaimana dengan kereta api? Nah, sekarang kita ke Jakarta, Stasiun Senen sebagai titik masuk dan titik berangkat sebagian besar penumpang kereta menuju berbagai daerah. Suasananya ini adalah yang bisa Anda saksikan. Dan diperkirakan sekali lagi tentu sama dengan Pelabuhan Merak tadi akan meningkat. Lonjakan penumpang akan terus terjadi menjelang tanggal 31 Desember dan 1 Januari. Mereka berangkat ke berbagai tujuan dan tentu tanpa melupakan juga Anda yang menggunakan transportasi darat. Mengenai penambahan armadanya, ada 26 kereta api reguler yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Peningkatan penumpang diprediksi akan terus bertambah dan besok diantaranya adalah sebagai momentum peningkatan jumlah penumpang. Sebagian dari Anda ada yang melewati tol Jakarta Cikampek, kemudian ada yang masuk ke Cipali lalu ke Cipularang Bandung. Ada yang menikmati 21 jam dari Jakarta Bandung, ada yang harus menikmati 16 jam. Pokoknya luar biasa, melebihi, bahkan diantaranya mengakui melebihi dari puncak arus mudik Idul Fitri atau Lebaran. Nah, karena urusan kemacetan yang tidak terprediksi seperti ini kemudian menyebabkan seorang pejabat memilih mundur, yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang kemudian diapresiasi oleh banyak pihak. Minggu 26 Desember 2015, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mundur dari posisinya karena merasa gagal tidak bisa mengantisipasi macet parah pada liburan Natal. Dan tentu ini adalah sebagai tanggung jawab saya sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Saya secara pribadi tidak ingin membuat situasi seperti yang terjadi. Dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap hal ini, saya dengan ini menyatakan berhenti jadi Dirjen Perhubungan Darat. Menanggapi mundurnya Djoko Sasono dari jabatannya tersebut, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menilai bukan masalah bagi kementerian yang dipimpinnya. Bahkan Jonan berpendapat pengunduran diri merupakan keputusan pribadi Djoko yang tidak bisa dipaksakan. Kalau penilaian saya ya ini pilihan yang bersangkutan. Kalau mau berhenti ya berhenti aja. Kalau pengganti yang menentukan presiden, mungkin saya akan tunjuk pelaksana tugas dulu. Di sisi lain, banyak pihak mengapresiasi mundurnya Djoko Sasono. Meski demikian, kemunduran diri Dirjen Perhubungan Darat tak serta-merta menghilangkan tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Perlu langkah yang konkret untuk menyelesaikan masalah macet libur Natal dan Tahun Baru yang setiap tahun selalu terjadi, bahkan memakan korban jiwa. Tim Liputan iNews TV memberitakan.
Sebelum membahas dengan 3 orang tamu saya malam hari ini, dan Anda juga boleh berkomentar, bertanya lewat iNewsTVMobile.com, saya ajak Anda dulu untuk melihat beberapa pejabat yang memilih mundur meninggalkan kursinya di tahun 2015 ini. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Mundurnya di bulan Mei 2015, Handoyo Sudrajat memilih mundur karena merasa kesulitan membenahi sistem lembaga pemasyarakatan atau LP. Kemudian berikutnya adalah Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kenapa memilih mundur? Karena memprediksi tidak mampu mencapai target perpajakan. Meskipun kemudian Menteri Keuangan hari ini menyatakan bahwa penerimaan pajak melampaui target 1.000 triliun. Jadi sebetulnya kalau Pak Sigit belum milih mundur sebetulnya tercapai. Tapi kita mengapresiasi bahwa sebelum kemudian tidak tercapai, dia memprediksi tidak tercapai lalu memilih untuk mundur. Setia Novanto juga mundur sebagai ketua DPR, masih sebagai anggota DPR. Kemudian yang terakhir adalah Joko Sasono mundur dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan karena gagal mengatasi lonjakan angkutan Natal dan Tahun Baru. Tiga orang tamu, Pak Hidayat Nur Wahid, Mas Adi Masardi, Mas Komar. Ini sesuatu yang ada yang mengatakan apakah ini sebuah fenomena positif yang terjadi di negeri ini, orang-orang yang merasa tidak mampu melakukan apa yang diamanahkannya lalu memilih mundur. Saya ke Prof. Komar dulu malah. Mas Komar. Oke, saya akan melihat dua ya, Dirjen Darat dan Pajak ya. Pertama, dalam konteks keluarga ini peristiwa besar. Bagaimanapun ketika seseorang menjabat eselon 1, bergelimang dan fasilitas dan anak buah, lalu dia korbankan, ini kan satu pengorbanan yang besar ya. Dan buat birokrat itu pencapaian tertinggi, karena menteri kan jabatan politik. Iya, ini peristiwa besar, jadi ini dalam konteks keluarga ini satu pengorbanan, sehingga layak diapresiasi. Kedua, dalam konteks departemen, ini juga menunjukkan satu kegagalan, tapi sebuah pengakuan dengan catatan kemudian jangan tanggung jawabnya kemudian juga berhenti gitu. Tapi paling tidak ini memberikan satu sinyal yang baik bagi departemen. Nah, dalam konteks nasional yang lebih penting lagi bagi saya bahwa di saat orang berebut jabatan dengan berbagai cara mengeluarkan uang kusak-kusuk macam-macam, ini udah di tangan tapi mundur. Nah, ini bagi saya walaupun udah agak terlambat, tapi bagaimanapun juga ini harus diapresiasi. Nah, yang kedua gini, sungguhnya kemacetan jalan raya itu kan kebutuhan sekunder. Karena itu melayani orang-orang kaya. Dan tidak terlibat, bukan dia sendiri loh. Orang kaya semua, Mas? Relatif orang kaya lah, liburan, menengah ya. Kepolisian ikut tanggung jawab, PU juga, ini juga, artinya sungguhnya tidak sendiri dia itu. Sungguhnya yang lain harusnya mundur gitu. Paling lantas Polri mesti mundur juga. Kalau mau kompak semuanya kan. Nah, sungguhnya yang macet itu bukan pengaturan lalu lintas yang sekunder itu. Justru saya concern, apakah departemen-departemen yang lain juga lancar melayani masyarakat yang primer, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja PU gitu. Jadi kalau toh ini karena ukurannya itu empiris bisa dihitung macetnya, itu langsung mundur. Tapi banyak loh menteri yang buat macet lalu lintas birokrasi tidak tercapai targetnya. Kalau saja itu ukurannya jelas sebagaimana darat, yang lain juga layaknya lebih dulu mundur sebelum dirjen ini. Ini penting ya, apresiasi, tapi kemudian sindiran pada yang lain yang belum berkinerja maksimal untuk harusnya mundur duluan. Ya itu lebih primer dibanding melayani, tidak penting, tapi ini sekunder yang sesekali aja primer. Begitu ya. Iya. Oke. Pak Hidayat Nur Wahid, kita tentu senang, tapi kemudian ada semangat. Kalau dirjennya mundur, kenapa menterinya nggak mundur? Dirjen kan di bawahnya menteri. Bisa dirjen pajak kan ada menteri keuangan. Dirjen perhubungan darat kan ada menteri perhubungan, Pak Hidayat.
nanti jangan dilanjutkan lagi. Menteri Kenapa? kan ada atasannya. Ada presiden. Jadi saya kira memang ini satu peristiwa yang di satu sisi yang disampaikan Prof. Komar tadi kita apresiasi ya. Di situ ada spirit dan atau idealisme untuk melaksanakan amanat gitu. Apapun pemanaan terhadap pada amanat itu dan bagaimanapun cara melihatnya. Tapi bagi sang dua dirjen atau tiga yang dengan Kemenkumham tadi menandakan bahwa ya masih ada orang yang ingin melaksanakan idealismenya ataupun amanat di jabatannya secara maksimal. Dan memang di dalam undang-undang tentang ASN itu ada satu klausul yang menegaskan membolehkan seseorang itu mengundurkan diri. Sekalipun memang tidak kemudian dijelaskan mengapa mengundurkan diri, apa alasannya dan apakah itu nanti diterima atau tidak diterima, tidak ada. Padahal kan harusnya ya tidak serta-merta kalau minta mundur kemudian otomatis mundur. Sebentar, berarti menurut Pak Hidayat harusnya kalau yang minta mundur itu nggak semerta-merta diberikan kalau ternyata misalnya masih dibutuhkan begitu Oh iya, oleh ternyata negara? misalnya tadi kasus tentang Dirjen Pajak. Iya, ternyata malah melampaui target. Pak Menteri malah bilang ini sebuah sejarah. Jadi ternyata kan yang diperkirakan oleh sang Dirjen ternyata kan tidak tepat. Jadi mestinya Dalam kaitan itu khusus buat Dirjen Pajak, menurut Pak Hidayat harusnya diangkat lagi atau sudah kejadian, sudah kejadian dan sudah mundur, sudah dilakukan penggantian dari sebagainya. Saya ke depan itu mestinya ada mekanisme juga untuk mengukur ini mundurnya benar atau tidak, atau jangan-jangan dia malah ingin lari dari tanggung jawab. Ini juga permasalahan berikutnya yang sehingga dengan demikian maka orang juga tidak serta-merta mudah kemudian main mundur saja gitu. Karena ini kan permasalahan tidak sederhana. Masalah publik tentang transportasi yang lagi-lagi tentang kemacetan ini kan juga harusnya diukur juga. Oke lah di luar macet tapi di Jakarta malah lengang loh. betul Dan karenanya banyak orang mengatakan ternyata menghadapi macet Jakarta itu nggak sulit-sulit aman. bikin aja. Persering saja liburan panjang Jakarta akan tidak. Jadi Tidak macet. bebannya bukan di Jakarta tapi ke daerah lain keluar Jakarta. Mas Adi tadi ada dua hal menarik, sama-sama kata tanggung jawab yang Pak Hidayat sampaikan. Yang satu mundur karena bertanggung jawab, ada juga bisa jadi mundur karena lari dari tanggung jawab. Nah, menurut Anda nih, minimal 3 dirjen ini masuk kategori yang mana? Mundur karena bertanggung jawab atau mundur karena lari dari tanggung jawab? Saya melihat bahwa ini memang perlu diapresiasi. Mundur ini memang bukan menyelesaikan masalah, tapi paling tidak dengan mundur itu ada kecenderungan akan bisa menyelesaikan masalah yang lain. Jadi ada kemungkinan akan ada orang lain yang bisa menyelesaikan persoalan. Jadi Anda lihat tiga-tiganya ini mundur karena bertanggung jawab pada yang tidak bisa dilakukan? Saya melihat memang ini orang-orang yang punya tanggung jawab, nah, tapi juga begini, sekarang ini kan ada perubahan yang agak revolusioner soal tata sosial, tata nilai, dan tata politik ya. Contoh misalnya soal Dirjen Pajak. Kenapa dia mundur? Karena dia ditargetkan target yang tidak masuk akal. Menurut perhitungan dia ini nggak benar, tapi karena dia ada tekanan-tekanan politik kuat, akhirnya dia merasa harus melakukan itu, tapi ini di luar kontrol, di luar Anda mau kemampuan mengatakan bahwa dia mundur karena dikondisikan untuk mundur? dikondisikan untuk mundur karena terlalu politis kan targetnya pajak ini. Saya nggak yakin juga bahwa apa yang diomongin oleh Menteri Keuangan itu betul-betul melampaui target. Karena ini belum dicek juga ke DPR betul nggak laporannya target pajaknya. Karena dilihat situasi ekonomi seperti ini nggak mungkin, memang agak mustahil. Sehingga laporan Menteri Keuangan saya agak ragu nih. Agak ragu. Bahwa Menurut betul Anda mencapai motifnya target. apa? Mengamankan jabatannya supaya nggak kena reshuffle presiden? Nah, saya lebih cenderung ke situ. Nah, kemudian yang soal Dirjen Perhubungan ya, saya tahu ini teman Mas Joko ini, dia punya kemampuan, punya otoritas politik untuk mengatur, untuk memerintahkan jasa marga, untuk mengatur lalu lintas, karena ini ada, tapi pasti tidak digubris. Karena ada kekuatan besar yang lain yang membackup juga jasa marga. Anda ini ngomong ini ada kekuatan besar di Dirjen Pajak, kekuatan besar di sini besar. Yang di sini lah katakanlah kemacetan. Siapa atau apa korporasi atau partai politik atau orang kekuatan besar itu yang Anda maksud? Ada kekuatan politik besar lah. Kayak sekarang misalnya kayak di yang mengelola jalan tol, jasa marga. Ini kan ada orang-orang politik di situ yang tidak bisa oleh birokrasi itu nggak bisa ditangani, itu tidak akan sampai karena orang ini lebih sakti. Contoh yang paling simpel kan kemarin di Pelindo, Menko-nya aja nggak digubris karena ini ada dukungan kepada Dirut BUMN ini lebih kuat dari Wapres, dari menteri-menteri yang lain. Nah sehingga memang membuat mekanisme ini menjadi kacau. Nah kalau tadi teman-teman yang dirjen itu mundur karena dia tahu dia bertanggung jawab,
dan dia pasti pernah meyakinkan juga, pernah memberikan advis juga untuk bagaimana melancarkan lalu lintas. Tapi begini, rasanya secara teknis itu kan secara politis motif yang lebih besar. Kalau secara teknis diantaranya ini saya misalnya, dan orang-orang yang relatif awam soal perhubungan melihat bahwa memang kelihatannya nggak antisipatif aja. Misalnya nih, udah tahu lagi mau long weekend, kenapa truk masih dan kendaraan berat lainnya masih beroperasi? Karena itu kan tubuhnya besar, menghabiskan jalan, bikin macet. Jadi ada hal teknis yang kayaknya, oh iya bener nih, kayaknya memang Dirjen Perhubungan Darat ada salahnya di bagian situ. Tidak hanya kemudian yang urusan yang besar-besar politis itu. Kita kan belum tahu apakah ada perintah-perintah dari Dirjen kepada pengelola jalan raya di situ nggak. Kalau misalnya ada dan kemudian tidak dijalankan, kan ini dia merasa punya tanggung jawab moral bahwa dia punya gagasan, punya mau memperlancar ini, tapi di bawah nggak bisa. Dan kalau ini diterus-teruskan, pasti dia juga akan gagal. Jadi lebih baik mundur. Mas Komar, tadi kan Pak Hidayat bilang bahwa harusnya nggak serta-merta siapa yang mau mundur lalu kemudian dikabulkan begitu ya. Apalagi kalau negara membutuhkan dirinya. Dalam kaitan kemacetan deh misalnya. Dirjen Perhubungan Darat itu, kata Mas Adi, orangnya bagus, punya integritas gitu, punya kemampuan teknis. Menteri Perhubungan kan bilang bahwa itu pilihan pribadi. Sementara orang jangan ngedorong loh, kalau Dirjen tuh kan bawahnya menteri, ya menterinya mundur juga. Gitu nggak Mas cara berpikirnya? Gini, sekarang ini kan ada lelang jabatan. Artinya sesungguhnya ada mekanisme mencari, memilih orang yang terbaik yang bisa mengemban beban yang di depan mata, gitu kan. Jadi kontraktual. Dan ketika dilantik itu kan juga disumpah. Jadi dari awal sungguhnya sudah ada kontrak moral untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan ketika dia tidak mampu, maka ya kalau toh tidak diundurkan, yang bersangkutan mundur. Makanya yang diperlukan tuh KPI ya. Key Performance Indicator Ya, yang jelas itu harus gitu ya. ada. Seperti di korporasi. Iya, harus jelas targetnya itu. Makanya ketika ini tidak mencapai target, Presiden tinggal bilang, kamu mau mundur atau saya undurkan, harus begitu. Gitu. Jadi ini jelas ukurannya. Nah sekarang ini kan ukurannya mudah. Kalau soal kemacetan ukurannya mudah, sehingga iya ya gitu. Buat di belakangnya ada politik macam-macam itu mungkin saja. Karena misalnya PU dan jumlah mobil ini kan tidak masuk akal. Mesti banyak mobilnya dong kalau tidak dikendalikan impor mobil. Juga polisi bagaimana kinerjanya. Jadi antara Kementerian PU, antara Kementerian Perindustrian nggak matching gitu ya. Ya, Perindustrian dan di ayo sini, terus tambah produksi mobil. Jadi di sini harus ada KPI kinerjanya, misalnya DPR. Apa sih produknya berapa gitu. Sehingga jelas DPR itu perform atau tidak misalnya. Yang gitu-gitu masa ke depan itu jelas, sehingga kemudian tradisi mundur sebelum diundurkan itu menjadi hal yang biasa. Karena toh kalau mundur banyak orang yang antri mau mengganti kok. Kita akan lanjutkan dan kita senang memang sekali lagi memberikan apresiasi kepada 3 dirjen yang memilih mundur. Kalau menteri dalam ingatan kita yang mundur itu biasanya karena udah ada urusan sama korupsi ya. Kalau yang urusannya masih kinerja begini, udah ada yang mundur belum Mas? Tolong ingatkan saya kalau memang itu belum pernah terjadi, dan kita ingatkan mereka supaya juga ingat kalau nggak bagus kinerjanya mundur duluan gitu ya Mas Komar ya, Pak Hidayat, Mas Adi. Sesaat lagi.